Hai FLC Family, Happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Clara, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa, atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. FLC Child Dedication atau penyerahan anak adalah salah satu momen di mana orang tua membawa anak-anak Anda kepada Tuhan dan didoakan agar anak-anak menerima berkat pemeliharaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. FLC Child Dedication akan diadakan pada hari Minggu 16 November 2025. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi volunteers yang akan melayani Anda di area Home Lounge. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat siang Forward Living Church. Kasih yang terbaik sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan, saya percaya sukacita Tuhan sudah menghampiri setiap hati di tempat ini. Saya mengajak setiap kita boleh tundukkan kepala, kita siapkan hati kita, buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan, biar hadirat Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang ada di hati kami, Engkau yang berperkara di hidup kami, Engkau juga yang bertindak lewat setiap kehidupan kami. Kami percaya kalau siang hari ini Engkau boleh berkehendak untuk kami bisa sama-sama bersekutu, beribadah di hadapan Engkau. Kami rindu Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, tertuju kepada Engkau, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan Engkau yang menjadi pusat setiap penyembahan kami. Kami percaya kuasa-Mu sungguh luar biasa, lebih besar dari apapun yang kami hadapi di kehidupan kami, bahkan kelemahan kami sekalipun Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan yang sanggup membangkitkan setiap kami Tuhan. Kami percaya waktu Engkau menghantarkan setiap jiwa-jiwa-Mu hadir di tempat ini, ada sesuatu yang Engkau mengerjakan
Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan setiap kehidupan kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ini setiap hidup kami Engkau ambil alih dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah juga firman Tuhan berbicara secara spesifik buat setiap kami, menjadi kekuatan, menjadi kesegaran iman buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama mari bangkit berdiri. Biarlah kita semua haus dan rindu untuk kasih yang terbaik di hadapan Tuhan. Pujian-Mu, kasih yang terbaik di hadapan Dia. Kuasanya terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Inilah umat-Mu Tuhan, kami bawa pujian kami di hadapan. Sama-sama.
keselamatan dan Engkau berikanku tak tergantikan semua mulia. Come on, ku ada ciptaan baru di dalammu, terima mujizat hebat Engkau besar.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Pujian kita membawa ungkapan syukur lebih lagi di hadapan Dia. Dan biarlah setiap kita lahir kerinduan untuk menyenangkan Tuhan lebih lagi. Dia yang mengangkat kita, Dia yang menatang setiap kita, dan Tuhanlah Allah yang layak dipuji. Tidak ada Allah lain selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Bersyukur sama Tuhan. Berterima kasih untuk hadirat Tuhan yang menyertai setiap langkahmu. Untuk hikmat yang membawa engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih Tuhan. Oh God, we worship you. Ini waktuku bersamamu, biar hatiku menyenangkanmu, biar jiwaku tenang di dalammu, biar imanku tumbuh bersamamu. Matchless love and beauty, endless word. Nothing in this world will satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. One more time, sing it out to God. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless word. 'Cause nothing in this world will satisfy.
heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven. Shout his name. Oh Jesus, oh Jesus, biar ada surga di tengah keluarga kami Tuhan. Kami berdoa biar ada surga di tengah gereja kami Tuhan. Kami berdoa biar hadirat Tuhan mengikuti kami kemanapun kami pergi. Hadirat Tuhan yang pimpin setiap keputusan di kehidupan kami Tuhan. Kiranabaya syakaralabaya. Sikiralalararara. Syandararararana syikir. Sikiralabaya namaya syikir. Oh, Kau penuhi tempat ini Tuhan. Penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan.
Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve. One more time, say, He's worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Layaklah Tuhan selamanya. Worthy is your name. Lord, be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. Your name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fill this place. You alone deserve our praise. Your name above be Jesus, you deserve praise. You deserve. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name. worship Him. Namanya di atas segala nama, tidak ada nama yang lain.
Namamu sungguh tidak sembarangan, sebab tidak ada nama yang lain yang lebih besar daripada nama Yesus. Yesus namamu segala-galanya. Jadi waktu kami mengucapkan, mengatakan, ada bunyinya, kami gak cuma sekedar sembarangan. Sebab di dalam namamu ada kuasa, ada kekuatan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada ketenangan. Hanya di dalam namamu Yesus. Nama yang memberikan keselamatan kekal. Nama yang kepadanya yang bernafas datang dengan penuh keberanian, maka akan mendapat pertolongan selalu indah pada waktunya. Nama yang tidak pernah ingkar janji. Nama yang tidak pernah mengecewakan. Hanya nama Yesus. Dan Yesus itulah Tuhan yang kami sembah. Satu-satunya di hidup, di keluarga rumah tangga kami. Tidak ada Allah yang lain, apalagi berhala. Penyembahan, hormat, kekaguman kami hanya kepada Sang Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu dan perjalanan iman kami di minggu kedua November ini. Berfirman, berkata-kata, sampaikan isi hati-Mu, supaya perjalanan kelanjutan November kami semuanya jangan sampai dimulainya bukan oleh karena nama-Mu. Tapi biarlah setiap hari yang Tuhan beri seminggu ke depan, kami mulai hari hidup kami, minggu kami tutup hari bahkan di minggu kami, hanya di dalam satu nama yang hidup, nama Yesus Tuhan kami. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Kita yang siap terima firman dengan sukacita, yuk siang ini sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, dipersilakan kembali sama-sama duduk di hadirat Tuhan. Selamat siang semuanya, shalom. Senang menyambut kembali kita semua, selamat datang di FLC. Kita bersyukur sebagai gereja Tuhan, kita terus belajar dan semuanya karena Tuhan merindukan supaya kita tetap percaya, supaya kita tetap terus datang, terus menghampiri, karena kita tahu bahwa setiap kali kita datang, termasuk seperti ibadah siang ini, kita percaya kita akan pulang tidak sama seperti waktu datang. Kita percaya kita bisa pulang dengan ada damai, ada sukacita, amin. Kita bisa pulang sebentar nanti lanjutkan hari Minggu, jam-jam yang ada tersedia dengan pulang berkepala tegak layaknya seorang pemenang. Karena kita tahu di dalam Tuhan ada kekuatan. Dan sepanjang bulan ini kita belajar sebagai gereja. 1 bulan kita di minggu kedua, saya mengajak Anda mengingatkan, hadir kembali. Terus rindukan, inginkan bahwa kita selalu ada di dalam nama Dia, nama Yesus. Dan sepanjang bulan November kita belajar tentang power in the presence of God. Bicara tentang kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Dan di minggu kedua ini ada satu bagian yang saya mau ajak untuk Anda memahami bahwa setiap kali kita ke hadirat Tuhan, datang ke Dia, kita mendapat kuasa. Kita mendapat kekuatan. Dan salah satu kekuatan yang bisa kita alami adalah waktu kita terus datang, termasuk di dalam ibadah seperti siang ini. Kita bukan hanya sekedar segera lanjutkan hidup kita seminggu ini. Tetapi kita tahu bahwa waktu kita ada di hadirat Tuhan, we can trust in favor. Kita bisa punya percaya di dalam favor. Favor itu artinya perkenanan Tuhan. Bisa kita katakan sama-sama trust in favor. 2, 3. Trust in favor. Percaya, yakin sama perkenanan. Karena perkenanan bukan hanya bicara tentang apa yang bisa kita lakukan. Tetapi kita sadar dalam hidup ini kita bisa mencoba semua usaha, semua yang bisa kita lakukan. Tapi gak menghasilkan apa-apa, betul? Tapi ada momen di mana kita tetap belajar menjalani hidup kita tetap setia, kita tetap konsisten.
Kita tetap fokus sama batasan-batasan perimeter yang kita bangun. Karena kita tahu bahwa menjalani hidup ini gak bisa semaunya, gak bisa ngalir-ngalir aja. Ada hal-hal yang menjadi prioritas, ada hal-hal yang harus diutamakan. Tetapi waktu kita terus belajar, terus berjalan, terus melangkah, konsisten, punya komitmen, maka kita akan mengerti. Sekalipun keadaan kayaknya gak berpihak. Sekalipun keadaan sekitar kita kayaknya even gak membackup, gak menjaga, justru mungkin memojokkan. Membuat kita terbuka celahnya, membuat kita bisa terancam. Hal-hal yang baik mungkin secara mengejutkan datang ke kita. Tapi favor, bicara perkenanan adalah waktu Anda dan saya gak bisa lakukan apa-apa lagi. Tuhan ternyata gak tinggal diem. Tuhan gak tinggal diem. Tuhan bertindak. Tuhan ada actionnya. Dan actionnya dan tindakannya Tuhan tuh benar-benar sampai ke hidupmu. Gak cuman dirasa, gak cuman feeling, gak cuman kaya-kayanya. Tapi bawa perubahan. Bawa perbaikan. Bawa saudara bisa bukan hanya melewati, tetapi benar-benar keluar lebih daripada pemenang. Itu sebabnya saya mendorong siang ini, apapun perjalanan iman kita di hampir penutup tahun ini, jangan berhenti dari hidup hati kita menginginkan favornya Tuhan. Kita harus punya rasa ingin, pengen, mau. Supaya kita juga ngerti hidup ini bukan tentang usaha terbaik setiap hari yang bisa kita lakukan. Tapi juga menjadi momen, kondisi dan keadaan di waktu kita bisa belajar bersiap-siap untuk percaya. Ini bukan tentang apa yang kita lakukan. Tapi ini tentang apa yang Tuhan rindu berikan kepada kita. Dan tugas kita adalah menerimanya. Bisa katakan sama-sama dengan saya, menerimanya, 2, 3, menerimanya. Kasih tahu kiri kanan bilang, kadang-kadang gak perlu repot, kamu cuma menerima aja. Kasih tahu, kadang-kadang kamu gak perlu repot, kamu cuma menerima aja. Tapi seberapa sering kita berpikir, no, gak bisa. Enggak, lo harus ada usaha. You have to do something. Hidup lu gak cuma menerima aja. Tapi kalau boleh jujur, seberapa detail juga kita memperhatikan journey keseharian aktivitas kita. Yang kita pikir kita sibuk, kita aktif, kita punya kalender, kita punya agenda, kita punya banyak kegiatan. Tapi semua yang kita lakukan, semuanya pace-nya, kecepatannya, kesabarannya, penguasaan dirinya, gak lagi ikut apa yang Tuhan mau. Tapi standar perasaan dan standar apa yang ada di sekitar kita. Sibuk, aktif sih, kalender penuh sih. Tapi rasa-rasanya kok ujung-ujungnya semuanya kayak tabrakan. Gak ada yang match, gak ada yang pas, gak ada yang sesuai. Karena seringkali kita lupa bahwa kita harus belajar juga menginginkan apapun yang kita mau harus datangnya karena Tuhan dan dari Tuhan. Makanya Mazmur 84 ayat 8. Kita baca sama-sama satu ayat ini dengan penuh semangat, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di... Mereka gak berdiam. Mereka berjalan. Mereka bergerak. Do something. Ada banyak hal yang terjadi dalam waktu mereka melangkah terus berjalan. Tetapi lucunya dalam setiap musim, kondisi dan keadaan. Waktu mereka terus berjalan, waktu mereka terus melangkah, waktu mereka terus percaya untuk bergerak ke depan. Ternyata mereka mendapatkan diri mereka bisa merasakan lucu ya. Terus bergerak, terus melangkah, apapun kondisinya. Tetapi malah gak makin capek. Mau dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Dan ternyata mereka emang hendak menghadap Allah di Sion. Ini adalah cerita waktu sebenarnya bangsa Israel lagi dibawa Tuhan keluar. Setelah mereka dalam proses pembuangan di Babel.
Sebenarnya journey, season, kondisi, keadaan, teman, lingkungan semuanya masih sama. Tapi mereka baru realize, mereka baru sadar, wow, ternyata it's different ya. Kemarin saya waktu dalam pembuangan, karena mereka gak ngerti. Bahwa mereka lagi dibentuk, lagi diizinkan Tuhan untuk diproses, mereka gak ngerti. Makanya mereka waktu ada di Babel, mereka dikasih tanah kok. Mereka boleh bangun kehidupan, mereka boleh kerja kok. Cuma mereka diasingkan. Tapi mereka gak ngerti. Karena buat mereka what happened? Kenapa nih? Kok hal-hal yang saya mau gak bisa saya dapat? Yang saya pengen gak bisa saya dapat? Tetap sih sama keluarga. Tetap sih sama komunitasnya. Tapi sebenarnya Tuhan lagi proses, lagi bentuk momen. Kondisi di mana emang apapun yang mereka lakukan gak ada yang berhasil. Makanya semua tuh fed up, stres, depresi berat. Mereka marah, mereka komplain sama Musa. Marah banget. Kenapa nih anakan di sana dulu gak perlu pakai begini. Padahal mereka tetap masih sama keluarga mereka. Punya tempat tinggal, punya usaha, dikasih kegiatan. Tapi yes, ujung-ujungnya apa saja mereka coba capai di Babel gak memberi kepuasan. Dan ternyata mereka udah hampir nyerah. Udah apatis, masa bodoh, dan mereka mulai berubah sikap, bahkan mulai mengutuk, complaining, marah dengan Tuhan. Tapi karena kita punya Tuhan yang baik, yang pasti mengenapi firman-Nya, dia selalu punya cara untuk memperbaiki. Itu sebabnya di tengah-tengah bangsa Israel marah, dia panggil hambanya Yeremia supaya menulis surat. Untuk dibaca dan disampaikan kepada semua mereka yang dalam pembuangan di Babel. Makanya salah satu surat yang kita baca, satu ayat yang sebenarnya selalu memberi kita semangat tentang masa depan. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah merancangkan apa? Kecelakaan, melainkan apa? Masa depan yang penuh. Yeremia berapa? 29 ayat. Siapa yang mau ada harapan? Boleh angkat tangan. Amin. Siapa yang percaya dalam hidupnya gak pernah akan ada kecelakaan? Boleh angkat tangan. Amin. Tapi saudara mesti tahu. Ayat ini itu ditulis dalam sebuah surat untuk disampaikan kepada mereka yang ada di dalam pembuangan di Babel. Jadi kalau saudara ingin percaya bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh harapan. Saudara jangan kaget, bahkan harus belajar menerima kalau mungkin ada kondisi, keadaan dan musim hidup kita seperti di dalam pembuangan. Katakan ahem. Yang mau ngerasain rasanya diasingkan, dibuang, kayaknya semua yang dilakukan gak pernah berhasil. Yang mau boleh angkat tangan. Gak ada yang mau, benar kan? Tapi hidup dalam Tuhan seringkali demikian. Seringkali demikian. Kenapa? Karena dalam dunia selama kita hidup gak pernah ada kepastian. Tapi satu nama yang tadi kita sembah. Di dalam nama Yesus ada kepastian. Dan kepastiannya kita kepada Yesus gak bisa pakai logika. Gak bisa pakai data. Dan gak bisa pakai AI. Karena bicara hubungan, relationship. Dicubit sakit. Ditransfer ke BCA enak, happy. Tapi kalau handphone hilang lagi, sedih lagi. Kayaknya sial lagi. Tapi you know what? Hidup ini gak pernah sempurna. Makanya perlu favor. We're not the biggest in this world. Our enemy is not the biggest. Our kesusahan is not the biggest. Bangsa Israel hampir aja udah mau give up. Tapi Tuhan bilang tulis surat ke mereka, tolong bacain. Tiba-tiba semua tuh mendengar. Nabi Yeremia berkata, don't give up, what are you doing? The Lord said, rancangannya penuh damai sejahtera, penuh harapan. Kamu pasti ditolong, kamu pasti dibebaskan. Jangan berbalik dari Tuhan. Tetap setia menyembah Dia. And you know what? Ternyata waktu Tuhan menyiapkan bangsanya untuk bisa bebas, Tuhan menyiapkan juga the leader, the king. From Saul, transisinya ke siapa? Ke Daud. And when it happened, Tuhan bekerja, bisa katakan sama-sama bekerja, 2, 3. Bekerja, Tuhan bekerja dengan segala
macam kondisi. Sangat banyak yang Tuhan kerjakan. We just need to trust. Dan akhirnya bangsa Israel bisa lepas dipimpin oleh Daud. Bukan hanya menjadi bangsa yang terus kecil, tapi terus berkembang, grow, bermultiplikasi. Sesuai yang Tuhan janjikan. Hari ini minggu kedua, apapun yang Anda lihat tentang hidup keluargamu dan masa depanmu di akhir tahun ini. Doa saya, firman Tuhan beberapa menit ini memampukan Anda untuk bisa percaya kepada perkenanan Tuhan. Bahwa akhir tahun apapun yang datang pasti tetap yang terbaik daripada Tuhan akan Dia buktikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu sebabnya favor itu jauh lebih besar daripada yang lahiriah. Favor itu lebih besar daripada namanya only cuma kekayaan atau glory yang ada di dunia. Even blessing. Favor lebih besar dari itu semua. Bahkan di momen kondisi keadaannya kita katakan tragis banget. Dan kita pikir udah gak ada lagi yang namanya pertolongan. Tapi sebenarnya Tuhan gak pernah berhenti 24 jam. Bukan hanya melihat tapi selalu bertindak. Bagi kehidupanmu. Kita yang suka gak ngerti. Kita yang suka gak menyadarinya. Makanya Keluaran 33 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17 berkata demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang kau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Kata Musa, Tuhan, yes, thank you. Engkau udah kasih saya trust, kepercayaan. Engkau udah buktikan memakai hidup saya begitu luar biasa. But now I wanna go. Tapi boleh gak kasih tahu dulu sama saya? Saya pergi jangan sendirian dong. But show me siapa yang bisa bantu saya. Namun demikian kata Musa, but kata Musa, you know what, even though saya sedikit worry, even though saya sedikit agak gak percaya diri, tapi karena engkau berfirman, tapi karena engkau yang ngomong, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 13-nya Anda sama-sama 2-3. Jadi Musa masih under negotiation. Musa ngerti untuk melangkah. Musa mengerti bahwa okay, now I need to go. Tapi Lord please, kalau bisa jangan lepas sekarang. Boleh gak kasih tahu dulu saya? Saya pergi, siapa yang bantuin ingetin saya, siapa yang bantu temenin saya, siapa yang bantu sama-sama ikut ngatur umat ini begitu banyak nih, banyak banget. Siapa yang bisa bantuin? Siapa yang bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijak every single day-nya untuk umat yang saya pimpin begitu banyak. Tolong kasih tahu saya, siapa yang harus dampingin saya. Tapi lucunya dia sendiri yang ngomong. Tapi Tuhan, aku tahu juga sih bahwa Engkau telah berfirman, Engkau mengenal namaku dan Engkau akan memperhatikanku. Seringkali hidup kita penuh dengan dialog. Dan seringkali banyak dialog yang menuntun kita. Untuk akhirnya berpikir bahwa kita kira semuanya harus karena usaha dan jerih payah kita. Sampai-sampai kita lupa berlangkah bersama Tuhan itu sebenarnya simple banget. Taat aja. Karena orang benar berjalan oleh karena iman. Bukan karena kepastian, bukan karena kejelasan. Itulah kenapa dikatakan lalu Tuhan berfirman. Oke, kalau emang itu yang membuat kamu bisa jadi pede, bisa jadi berani, just listen. Aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepada kamu. Ayat 15 silakan 2-3. Karena kata Musa, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Yakni aku dengan umatmu yang banyak ini. Bukankah karena engkau telah berjalan dari kemarin-kemarin sama dengan kami, bersama kami. Sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ayat 17 sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang
setelah kau katakan ini, akan aku lakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan aku, jadi sampai Tuhan tekenin lagi. Oke deh, kalau lu emang maunya begini, just listen katanya. Saya akan bimbing, saya akan jaga kamu because I knew you. Now you walk, you go. You go. Dan bangsa Israel go. Jalan. Dan mereka lama-lama mendapatkan diri mereka waktu fokusnya menghampiri Tuhan. Dengan semua kondisi keadaannya sama. Gak langsung berubah loh, gak langsung berubah. Tapi lucunya waktu mereka berjalan makin lama. Di dalam mereka tetap ada rasa damai dan tentram. Padahal semuanya masih sama. But mereka gak diem. Gak muter-muter di situ. Mereka mulai moving forward. Mereka mulai forward living. Mereka mulai berjalan ke depan. Dan makin lama mereka melangkah, mereka malah gak capek. Justru makin kuat. Favor, bicara ketaatan. Dan seringkali kita menjadi susah taat karena kita gak percaya. Tapi Keluaran 33 tadi 12 sampai 17 yang baru aja kita baca. Menjadi perenungan yang begitu luar biasa sebenarnya bagi kita yang adalah miliknya juga. Because semua yang hadir di sini kita punya nama. Sebenarnya di antara saudara yang jemaat Anda tidak memiliki nama. Karena di sini juga ada fasilitas untuk memberi nama baru kepada Anda. Semua kita punya nama. Tapi Alkitab tadi katakan, kata Tuhan, saya kenal namamu. I knew you. Saya mengenal kamu. Saya akan bimbing kamu, even apa yang kamu minta, saya akan jadiin buat kamu. Bahkan saya kasih ketentraman, even kamu gak minta, saya kasih. Arti sebuah nama bicara generasi, generational. Itulah hidup kita semua. Kita ada hari ini bukan karena kita untuk hanya berjuang hari ini. Tapi kita ada karena kita mau berjuang, karena kita percaya perjuangan bukan tentang kita. Tapi bagaimana keinginan Tuhan lewat hidup kita terjadi. Kekekalan. Makanya dari tadi kita menyembah nama Yesus, tidak ada nama yang lain. Tapi kenapa kita susah menjadi taat? Karena kita nggak trust in His favor. Kalau saja kita trust, kalau saja kita mau percaya akan perkenanan Tuhan. Maka Tuhan bilang, apa aja yang kamu minta Musa, saya kasih, saya lebihin malah. Saya kasih yang orang sebenarnya nggak minta, tapi ketentraman. Lebih dari materi, lebih dari lahiriah, lebih dari kekayaan dunia ini. Makanya Yesus waktu setan mencobai dia. Kalau engkau emang anak Allah, tapi kau mau menyembah aku akan berikan seisi dunia ini asal kamu nyembah saya. Kata Tuhan, no kamu salah, saya gak hidup dari ini saja, saya hidup oleh karena firman Tuhan. Itu sebabnya seringkali waktu kita percaya akan favor, masalah kita mungkin belum hilang. Pergumulan kita belum terganti, belum berubah. Tapi lucunya kita udah bisa tetap tenang, tentram. Dan akhirnya kita gak berhenti dan memilih jalan pintas. Tapi kita tetap melangkah maju ke depan karena kita tahu pandangan hidup, rumah tangga, keluarga dan apapun yang kita mau. Ujung-ujungnya harus kepada Tuhan. Dan akhirnya kita kaget. Maret lewat, Juni lewat, Agustus lewat, Oktober, sekarang November. Bahkan kita dikasih minggu kedua. Yes, semua kita punya tetesan air mata. Tapi kalau Anda percaya ibadah ini bukan hanya ibadah biasa tetapi special Sunday. Karena hari indah hari yang dijadikan Tuhan. Maka jangan kaget. Saya gak tahu apa yang Anda prediksi minggu ini. Tapi percayalah setiap jam sepanjang minggu ini. Tuhan menguatkan, menolong, melindungi dan memberkati hidupmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena ketentraman bicara apa? Nama lain dari ketentraman adalah aman. Ada damai. Gak terjadi kekacauan. Kita bisa merasa terhibur. Kita bisa lega. Bahkan di Bible dikatakan my presence will go with you. And I will give you rest. Nggak only on Saturday. Nggak only on weekend. But every time kita ada di hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan rest. Kita bisa merasakan sukacita.
Even saya mungkin khotbah yang sama seperti tadi pagi atau sore, saya akan melakukan lagi, tapi Anda akan mengerti bahwa untuk berkhotbah, untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kita perlu semua sumber daya yang baik dan benar. Bukan hanya si pengkhotbah loh, tapi semua kita adalah pengkhotbah, amin. Kita berkhotbah dari cerita hidup perbuatan kita. Seperti yang saya selalu katakan, senang Anda bergereja. Tapi yes, jauh lebih baik lagi Anda menjadi gereja yang baik di luar sana di kehidupanmu. Jadi Anda semua yang melayani, baiknya kelihatan gak kelihatan, kalau Anda bisa pakai gereja ini. Dan Anda terus menjadi dewasa dan bahkan mau mengikhlaskan, mengabdikan diri Anda untuk melayani pelayanan kepada orang yang Anda gak kenal. Terus tomorrow you have to back to work. Set up your mind, your perimeter, your batasan. Siap-siap untuk ditegur, siap-siap untuk dimarahin, siap-siap untuk dikomplain, siap-siap mungkin dicaci maki. Anything can happen. But your mentality bisa berbeda. Karena apa? Karena kita tahu gak ada yang pasti di dunia ini. Tapi waktu kita ada dalam perkenanan favornya Tuhan, Tuhan selalu memberikan kekuatan ekstra. Hal yang sama buat kita semua. Gak ada yang hidup ini kelihatannya gampang aja, gak ada. Karena semua ada journey-nya. Semua ada dalam rencananya. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Gak mungkin bisa hidup di dalam dapur api, gak mungkin. Orang yang nganterin aja baru depan pintu bisa mati juga karena saking panasnya. Semua pasti bilang, hello, you're done. Tapi lucunya, walaupun dapur apinya dipanasin 7 kali. Karena ada hadirat Tuhan, 3-tiganya selamat. Daniel, gak mungkin bisa masuk ke gua Sina selamat, gak mungkin, itu dari pasti. Tapi lucunya, dia bisa selamat. Bukan karena usaha dia, no. Dia gak akan bisa buat apa-apa, tetapi karena ada hadirat Tuhan. Maka rasa aman, rasa tenang, dan keselamatan tersedia bagi dia. Of course dia teriak, of course dia takut, of course dia bisa percaya juga. Tetapi you know what? Tuhan emang sediakan apa yang harus dia sediakan. Dan waktu Tuhan gak pernah terlambat. Masihkah sampai November minggu kedua ini Anda bisa percaya bahwa Tuhan pasti sediain yang emang Anda butuhkan sampai akhir tahun ini. Disitulah testimoni iman Kristen, kesaksian iman Kristen kita. Makanya Mazmur 91 dikatakan dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-16 dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat yang ke-10-nya silakan Anda semua. Kalau gak salah kita ada lagunya ini kan ya. Ada gak sih ini? Ada kan? Yes, it's wonderful. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 12 silakan. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. 14 silakan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sama-sama kita baca 16. Dan dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan dari padaku. Jadi kalau Anda baca ayat ini semua tentang kondisi-kondisi yang sangat mengerikan. Tinggal diterjemahkannya dalam banyak kengerian yang mungkin kita pikirkan akan datang dan bukan hanya merusak, tapi membinasakan. Tapi kalau Anda percaya seperti apa yang didapat oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Anda akan mengerti bahwa
pada akhirnya ujungnya Tuhan pegang kendali. Sama kayak Musa. Itu yang dia cerita bahwa dari awal dia bilang, Tuhan how come? Nggak mungkin saya bisa pimpin umat sebanyak ini. Bahkan dia capek, dia harus membuat keputusan hari demi hari. Bukan hanya ribuan, jutaan. Tapi lucunya, dalam keluh kesah penderitaan dia. Tapi waktu dia terus melakukan, waktu dia terus mengambil keputusan, waktu dia terus bekerja. Seperti yang Tuhan minta. Maka firman tadi di ayat ke-14. Dalam Keluaran 33 dikatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi sampai akhirnya even Musa yang udah capek mengurusi banyak orang harus buat keputusan. Tetapi Tuhan menggenapi permintaan dia. Tuhan memberikan damai, Tuhan memberikan ketentraman. Itulah kenapa kita harus percaya bahwa apapun kondisi kehidupan kita. Kelihatannya banyak yang gak sesuai. Kelihatannya penuh dengan ancaman. Tapi favor Tuhan akan memberi kelepasan kepada Anda. Dan itu membutuhkan kejujuran. Katakan sama-sama kejujuran. Berapa bulan lalu kita bicara tentang honesty, kejujuran. Banyak hal yang kita bisa belajar dan kita tahu bahwa semakin kita hidup menjadi seorang yang jujur, semakin kita hidup menjalani kehidupan dengan kondisi yang sangat fragile, rapuh. Kenapa? Anything bisa terjadi sama kita kalau kita jujur. Tapi justru dalam kejujuranlah waktu kita hidup dalam favornya Tuhan. Kita gak pernah jadi takut untuk jujur karena kita tahu. Dalam kejujuranlah, di setiap momen kejujuran, di setiap momen itulah juga kita mengandalkan Tuhan. Makanya di 1 Samuel 16, nanti Anda bisa lihat sendiri ayat 14-19. Dikatakan, tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Tuhan gak menciptakan roh jahat, tapi Tuhan bisa mengizinkan. Jadi bukannya jahat, tatanan jahat, moral yang rusak, bukan. Tuhan gak menciptakan itu. Tuhan selalu memberi yang baik, amin. Tapi Tuhan bisa mengizinkan seperti kepada Ayub. Kurang saleh apa? Saleh banget. Tapi yes, kalau boleh diuji silakan uji, tapi jangan kamu ambil apanya? Nyawanya. Tujuannya diizinkan supaya kita juga bisa sadar waktu hal-hal demikian datang kepada kita, kita diungkapkan siapa diri kita sebenarnya. Dan ternyata Ayub walaupun melewati banyak proses, bahkan semuanya kayaknya yang jahat datang, harusnya dia mungkin bisa secara logika ikutin apa kata istrinya. Dia enggak. Dia bilang no, kita enggak terima yang baik doang dari Tuhan. Tapi kita harus bisa belajar bersyukur apapun yang datang di hidup kita. Karena Tuhan kita tetap sama. Awal dan akhir. Dia setia. Dan seringkali ada banyak momen yang kita perlu kalau bicara favor adalah. Kalaupun sampai November ini ada begitu banyak Anda punya catatan. Ya mungkin Anda pikir inilah sebenarnya catatan-catatan yang bisa membuat aku tenang, happy, puas, damai. Tapi kalau mungkin catatan-catatan itu belum menjadi jawaban yes untuk Anda. Itu karena surga juga masih mau terus membantu kita, saya. Bisa mengungkap diri saya dan Anda masing-masing. Siapakah aku sebagai anak Kristus sebenar-benarnya? Apakah di dalamnya aku terus menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran? Karena itu yang dia mau. Atau aku hanya mencari apa yang aku mau. Aku hanya bersuka kalau yang aku mau dapat. Happy kalau semuanya happy di hidupku. Tapi di ayat yang ke-23 di 1 sampai 16. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada. Perhatikan. Setiap kali. Artinya segala sesuatu bisa berubah. And it change. Waktu roh Allah yang hinggap. Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Daud tiba-tiba merasa lega dan nyaman. Tapi waktu Tuhan izinkan roh jahat yang hinggap.
tiba-tiba dia jadi orang yang berbeda. Setiap kali. Karena itu sifat manusia. We always change. We always change. Bisa gak sama di depan, bisa gak sama di belakang. Tapi favor Tuhan gak pernah membedakan. Karena Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh mata manusia. Tuhan lihat hati. Itu sebabnya Musa bilang, I need someone else. No, I knew you. Bahkan saya akan kasih kamu lebih dari yang kamu gak pernah bisa bayangkan. Ketentraman. Rasa damai, rasa aman, rasa perlindungan, rasa cukup. Because I am your God. Karena saya adalah Tuhanmu. Dan dia punya nama. Karena Tuhan kita bukan AI. Dan namanya adalah Yesus. Dia very personal. Seperti pujian tadi. Anda bernyanyi, Anda menyembah. Itulah kenapa pada akhirnya. Ayat terakhir hari ini. Mazmur 139. Ayat 16-18. Mari kita baca sama-sama demikian firman Tuhan. 2-3. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun udah tertulis hari-hari. Tuh jauh. Ayat 17 dan 18 saya katakan apa? Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Ayat 18. Jika aku mau menghitungnya. Itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti. Masih saja. Sampai hari kayaknya belum ada yang bisa hitung pasir ya di laut ya. Sampai harinya sampai kiamat lah. I don't know. But anyway, gak ada yang bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Gak ada yang bisa. So no need to try hard. No need to try hard. Tapi setiap hari berinisiatiflah, ungkapkan dirimu di hadapan Tuhan. Siapa kamu sebenar-benarnya? Sebabnya makin lama berjalan, makin kuat menghadap Allah di Sion. Kalau kita mau terus menghadap ke Tuhan dalam penyembahan, dalam doa, baca firman, renungi firman. Coba lakukan firman dikit demi dikit tapi terus setia. Coba lagi, lakukan lagi. Percaya deh, kita bukan cuma bakal lewat akhir tahun doang. Bukan ngarep tetap masuk ke tahun yang depan, yang baru. Tapi tetap November ini ada hadiah besar Tuhan siapkan. Lebih dari Anda bisa bayangkan. Nggak tahu doamu untuk keluargamu, untuk suamimu, untuk istri, untuk anak-anak, cucu, mantu, pasangan hidup, apapun dalam kesendirian Anda. Hari-harimu udah dicatat Tuhan. Dan Anda nggak bisa hitung. Karena lebih daripada pasir, Tuhan bukan hanya mengenalmu. Dia udah mencatat, dia udah membentuk. Bahkan dia bilang, you know what, sebenarnya apa aja yang kamu minta, aku bakal sediain lebih. Setia aja, melangkah aja, taat aja, dan trust my favor. Favor is not about us, favor is about Him. And His name is Jesus. Jangan ada berhala lain. Jadikan Yesus segala-galanya di hidupmu. Maka engkau lihat, tetap kebaikan Tuhan akan turun termasuk di ibadah siang ini. Terima dengan iman, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang Anda mungkin aduh gelap banget saya banyak gak beres, percaya deh. Tuhan akan pelukmu, kamu gak akan dipermalukan. Yang kotor dibersihkan dan Tuhan kasih Anda rasa percaya diri dan kesempatan baru untuk Anda melakukan sesuatu. Anda bisa aktif, Anda bisa perbuat. Dan apa aja yang Anda perbuat Anda bisa tersenyum karena Anda tahu semuanya dicatat oleh Tuhan. Dan memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat lanjuti hidup minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh keluarga hamba siang hari ini, urapan yang baru turun dalam nama Yesus. Wibawa ilahi menyertai, ada kekuatan daripada Injil yang hidup memampukan kami semua untuk tetap trust your favor, percaya kepada perkenananmu. Tuhan, benar-benar kami gak berani melangkah kalau bukan Tuhan yang di pihak kami. Tolong di depan kami. Tuhan Yesus yang baik, tolong di belakang kami.
Kami bukannya mau nyuruh-nyuruh, tapi kami juga nggak pede, nggak siap. Tapi bersamamu di kiri, Engkau di kanan kami. Kami mau melangkah bersama-sama. Sebab kami mau bilang, Tuhan Yesus yang baik. Hidup kami bukannya kami lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam kami. Jadilah kehendak-Mu, dan hanya waktu-Mu lah yang terjadi di dalam kami semua. Dalam nama Yesus, kami terus mau berjalan. Dan kami percaya makin lama kami berjalan, makin kuat. Karena hidup kami tertuju hanya kepadamu. Dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati dan siap jadi berkat sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua. Doakan gerejamu, rawat gerejamu, dan pastikan yuk kita bergerak menjadi gereja yang sehat, menjadi gereja yang kuat. Bukan hanya tentang kehidupan kita, tetapi kita percaya lewat keberadaan kita sebagai satu komunitas yang dinaungi dalam ruangan di LG Floor PO3 ini. Doain supaya keberadaan kita juga menjadi dampak. Dan kita juga punya keyakinan dalam favornya Tuhan. Setiap ibadah, Tuhan udah siapkan jiwa-jiwa yang udah dicatat. Supaya siapapun kita, siapapun juga yang akan datang ke sini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan ada dalam pertobatan. Amin. Itu sebabnya please keep inviting. Please tetap kasih undangan, sebarin undangan, ajak keluarga, ajak teman. Dan kenalkan gerejamu. Bukan hanya namanya FLC, tapi lebih daripada itu bahwa ada perubahan di hidup kita. Ada sesuatu yang bisa kita banggakan sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus. This is us. Dan kita tahu bahwa dunia gak makin lebih baik. Anything can happen. Anything can happen. Makanya kalau kita gak berinisiatif, kalau kita gak sungguh-sungguh, apa aja bisa berubah, kita gak siap. Tapi kalau kita on mission, kalau kita tetap ada dalam misi, kita tahu persis bahwa aku lakukan yang menjadi bagianku dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan tidak pernah tidak bekerja. Dia Allah yang hidup, bahkan sebenarnya apapun yang mungkin kita nggak setia melakukannya, Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kita. Jadi kalau saya melihat Anda semua bisa sampai datang siang hari ini, bersyukur. Karena surga bersuka cita. So saya berdoa seminggu ke depan, level up keberadaan Anda, iman Kristen Anda di level up lagi. Nggak cuma sekedar I'm Christian, I have my local church, it's all good. Tapi harus agak lebih radikal lagi, lebih giat lagi. Karena zaman berubah. Ini bukan waktu yang untuk ngumpet-ngumpet. All the generation berubah. Generasi di bawah lebih suka yang real. Generasi di bawah suka yang gak dibuat-buat. Lo ngomong apa adanya, gue udah capek. Gak usah pencitraan. Kita mau yang jelas. Kita mau yang boldness. Kita mau yang ada experience. This is the best time. Untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan dan membuktikan. Even though kita lemah. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, pembelaan Tuhan pasti nyata. So saya berdoa seluruh FLC. Anda pakai gereja, bahkan kehidupan yang Tuhan titipkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Anda harus catat, jangan lupa kita pun juga punya Christmas celebration. Natal kita approaching gak lama lagi, yaitu Desember tanggal 21 minggu ketiga. Jadi please save the date. Mumpung di sini cepet-cepet catat, buka kalendermu. Only 2 services, pagi dan sore. So jam yang siang gak ada. Kita akan buka ruangan belakang itu sampai ke belakang. Dan make sure, invite. Ada banyak teman-teman kita juga yang akan melayani. Bahkan di hari yang sama juga kita akan juga ada final episode dari FLC Original Movie Screening. So catat 21 Desember hari Minggu 2 kali ibadah, minggu ketiga. Jadi pastiin undang, ajak, dan be grateful. Tandanya kalau Natal akan terjadi tanggal 21, tandanya FLC hanya oleh kasih sayang Tuhan bakal Natal yang kedua di sini. Oke, dan it's not only about the event. Saya gak pernah percaya sama yang namanya event. Saya percaya dengan apa yang Tuhan akan lakukan di kehidupanmu semua. Itu sebabnya jangan diem. Undang, sebarluaskan, dan percaya makin Anda berjalan, makin Anda kuat. Makin Anda menyebarkan, makin Anda berdampak. Makin Anda setia terus melakukannya. Maka Anda makin bersinar. Amin. So thank you udah datang. Sampai ketemu minggu depan.
Jangan lupa berfellowship seorang akan yang lain dan gunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Mari sama-sama kita berdiri, arahkanlah hatimu, pulanglah dengan bahagia. Angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan turun melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Dan percayalah Dia Immanuel kita. Tidak ada yang Tuhan tinggalkan. Dia terlibat dalam segala sesuatu, itu sebabnya tetap kompak, tetap saling mengingatkan. Dan jangan berhenti berjuang. Dan biarlah favor Tuhan menyertai kita semua. Mulai dari siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama yuk semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ambil waktu bersatu teduh, berfellowship juga seorang akan yang lain. God bless you.